cuaca yang sangat-sangat ngajak berantem bisa dibilang. Tadinya hujan, di sana bisa panas. Kemungkinan tinggi nanti menuju awal tahun ya, sekitar tanggal 25 ke atas. Meskipun statusnya non-aktif, dia tidak pernah erupsi, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa boom kapan aja. Ada memakan korban. Ini perempuan minta tolong. Kalau skandal itu kan lebih ditujukan ke publik agar tahu. Nah, di sini itu bau-baunya sudah mencium dari masyarakat. Banyak pasangan yang putus juga ya di tahun-tahun ini, ya itu dapetnya juga nggak relevan. Hati-hati. Pergantian tahun adalah peralihan dari bencana-bencana besar menjadi bencana yang lebih besar lagi. Tahun 2025 adalah penutupan siklus bencana besar, sementara tahun 2026 memberi bencana yang lebih mematikan. Berbagai potensi bencana besar bakal terjadi tahun depan, mulai dari tsunami hingga erupsi gunung berapi. Semua yang selama ini diam akan menemukan ledakan di tahun depan. Segala yang di tahun ini ditutupi akan terkuak di tahun depan. Lantas, benarkah akan banyak skandal besar yang juga terbongkar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tutup tahun sudah semakin dekat. Sedekat itu pula kita semua dengan kewaspadaan akan banyak bencana besar. Tahun 2025 ini memang menjadi sangat melelahkan karena semua model bencana alam pernah terjadi. Dan yang lebih perih, bencana datang tidak dengan cara biasa, melainkan luar biasa besar dengan memakan banyak korban jiwa. Secara angka, tahun ini memang menegaskan datangnya puncak-puncak peristiwa besar. Bencana yang datang pun mencapai puncak bahaya. Kita lihat di kacamata 2025, yaitu 2025. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan angka 9 jika jumlah. Nah, penjumlahan tersebut di dalam numerologi, angka 9 merupakan ending dari siklus yang sudah berjalan sebanyak 9 tahun lalu. Nah, di 2026 sendiri, itu jika dijumlah hasilnya 10, 2 tambah 2 tambah 6. Artinya apa? Dalam segi numerologi, 2026 akan menjadi tahun di mana alignment itu ada, pengarahan itu ada, tapi juga ego itu pastinya lebih meledak daripada 2025. Ego apa aja nih kira-kira? Ego yang bisa mengakibatkan konflik gitu ya, mengakibatkan runtuhnya diri sendiri yang lama dan menuju perkembangan diri kita secara global, kesadaran kita juga. Itu efeknya apa? Efeknya bisa bermacam-macam. Yang pastinya itu konflik tetap ada. Kalau secara siklus energinya dari numerologi pun untuk global universal secara bencana atau apa bencana alam bisa dikatakan setiap tahun pasti ada. Dari deretan angka yang terbentuk dari tahun ini dan tahun depan, muncul hitung-hitungan yang mengerikan sekaitan dengan bencana besar. Salah satu yang paling menakutkan adalah terjadinya erupsi gunung berapi. Jangan salah, yang meledak bukan gunung yang selama ini dikenal aktif, melainkan gunung yang sudah lama tidur sehingga sudah dianggap mati. Tapi gunung yang mati itu tiba-tiba erupsi, meledak secara dahsyat, membuat semua orang tidak memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri. Ini ciri-cirinya yang bisa terlihat dari numerologi sendiri.
gunung ini bukan gunung aktif sebelumnya. Pernah aktif tapi sudah cukup lama. Dan lebih ke nggak banyak aktivitas vulkanik ya di daerah situ. Bisa jadi tiba-tiba meledak di tahun 2026. Persisnya untuk kapan kita tidak tahu, tapi ada kemungkinan seperti itu karena di sini memang arahan baru dari segi energi bumi, dari segi number sendiri one ya. One itu juga alignment pengarahan untuk menuju siklus baru 9 tahun kemudian. Dihitung dari 2026. Hati-hati setelah melewati tanggal 25 Desember nanti. Soalnya bakal terjadi hujan lebat, angin kencang, serta banjir yang tak terkira dahsyatnya. Mendekati tutup tahun, bencana-bencana besar yang tidak pernah terbayangkan daya rusaknya juga berpotensi terjadi. Fase penutupan siklus akan ditandai dengan datangnya air yang mengamuk. Semua digulung tanpa sisa, dihanyutkan hingga sangat jauh untuk kemudian tenggelam selamanya. Kalau masalah bencana tetap masih ke survival sih intinya tetepan. Bencana besar pun ini di penghujung tahun mentok-mentok hujan deras banget sampai orang mager nggak mau keluar. Jadi lebih ke banyak, apalagi nih elemen birunya banyak banget ya, kayak air ya, lebih ke elemen air sih di sini. Curahnya juga ada, tapi juga bisa bukan bencana besar, tapi cuaca yang sangat-sangat ngajak berantem bisa dibilang. Tadinya hujan, di sana bisa panas. Ya, ada potensi di situ karena curahnya akan kemungkinan tinggi nanti di menuju awal tahun ya, sekitar tanggal 25 ke atas. Tapi ini juga penutupan siklus, jadi untuk yang besar-besaran sendiri udah banyak yang pada ngamuk udah di tahun ini. Yes, cuaca ekstrim, kestabilan, terus juga lebih ke kalau mau keluar itu realistis aja gitu kan. Kalau emang hujan, emang banjir sampean di beberapa daerah, especially in Jakarta, ya gak usah dipaksakan. Air yang karakternya lembut, menyejukkan, serta memberi suasana damai, ternyata datang dengan segala kegarangannya. Air bah tumpah nyaris tanpa ada yang mampu membendungnya. Banjir bandang yang disertai tanah longsor memberi sisi menakutkan dari air yang selama ini menjadi sahabat manusia. Tapi bencana yang berasal dari elemen air masih belum mereda. Banjir besar yang meluluh lantahkan Sumatera juga masih berpotensi terjadi kembali. Dan jangan dulu lega setelah pergantian tahun nanti, sebab unsur air masih menyimpan dahsyatnya sebuah bencana. Untuk air sendiri itu meledaknya bukan di awal tahun kurang lebih, tapi memang untuk dari akhir siklus di tahun ini sendiri masih terbawa sampai di tahun depan. Itu juga alignment juga untuk di tahun depan. Jadi memang apa yang sudah meledak di tahun ini bukan berarti tambah meledak, ada sih kemungkinan seperti itu. Cuman dari segi sisi airnya sendiri itu kan masih namanya air kan mengalir ngeflow, itu masih terbawa energi sampai tahun depan. Jadi ya lebih inkonsisten aja. Kalau sekarang kan lebih kelihatan nih, oh pola curahnya siklus airnya seperti ini, kurang lebih akan seperti apa, itu akan lebih susah diprediksi lagi di kemudian hari untuk siklus alam sendiri. Semesta memang semakin sulit didekati, sehingga bencana yang datang silih berganti juga luput dari pengamatan akibat semakin sulitnya memprediksi pergerakan alam. Tapi benarkah tahun depan akan terjadi tsunami yang tidak pernah disangka-sangka? Bagaimana dengan tabiat tahun dengan shio kuda api? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hingga meninggalkan pertengahan bulan Desember, bencana masih menjadi momok yang menakutkan. Curah hujan tinggi, cuaca ekstrim, serta salah musim yang parah membuat bencana susah diprediksi.
Setelah banjir bandang dan tanah longsor, yang juga harus diwaspadai adalah pergerakan air laut yang akan menggempur daratan. Potensi tsunami sangat besar, walaupun tidak pernah ada yang tahu kapan peristiwa maut itu akan terjadi. Tapi tanda-tanda gaib datangnya tsunami sudah sering diungkapkan para ahli spiritual. Ada potensi, tapi untuk tsunami sendiri masih 50-50 ya, karena ketika secara kenyataan dan sains pun tsunami itu kan juga dari tanahnya sendiri dan gelombang airnya sendiri itu seperti apa. Memang ada potensi setiap saat itu ada, tapi ketika si tanah ini sudah nggak kuat bisa ada potensi seperti itu. Mendekati pergantian tahun, elemen tanah mulai menepi untuk kemudian mempersilahkan elemen api mendominasi. Tahun depan, yang berada di bawah kendali shio kuda api bakal memberi peran unsur api secara lebih besar. Akibatnya akan banyak hawa panas yang membuat gerah. Karakter manusia yang egosentrik juga semakin menunjukkan sifat aslinya di tahun depan. Tapi hati-hati, elemen api juga bisa membuat isi perut bumi dimuntahkan lewat erupsi gunung berapi yang bakal meletus besar-besaran. Dari tahun kuda api ya, berarti di tahun 2026 ya. Kuda api itu juga ada panas, juga ada agresif, juga ada yang namanya semangat yang membara gitu kan. Agresif ini bisa kedua, untuk ego atau untuk yang lainnya gitu. Itu juga energi yang dinamis sifatnya lainnya. Kalau yang bisa dibilang lebih spesifiknya, aku bisa kaitkan untuk realistisnya tuh, jadi kayak energi elemen kuda api ini ada hubungannya dengan si erupsi nanti. Tapi ketika di daerah yang tertentu, aku kurang tahu spesifiknya di mana. Hanya saja kalau soal banjir-banjir ini tadi, di kemungkinan masih akan berjalan sampai menuju tengah tahun. Meskipun itu curahnya tidak bisa diprediksi yang sedemikian rupa, bahkan BMKG pun agak kesusahan untuk memprediksinya gitu, yang aku lihat seperti itu. Tapi kalau masalah korban jiwa juga ada, tapi agak sedikit fluktuatif sih, jadi nggak bisa dipatok banyak atau enggaknya gitu. Tahun depan yang menjadi tahun kuda api, semua harus berhati-hati dengan unsur panas. Sifat api akan menjalar di semua lini kehidupan, sehingga apa saja mudah terbakar. Mulai dari emosi hingga hutan belantara pun bisa terbakar hebat. Dan hati-hati bagi yang berada di kawasan padat penduduk, karena potensi kebakaran sangat besar. Aku mungkin melihat di sebuah kawasan yang luas ya, kawasan yang daerah pedesaan gitu, yang banyak yang namanya hutan kayak gitu, atau malah hutannya nggak ada tapi tanahnya itu tandus. Tapi memang ada kemungkinan ada memakan korban, mungkin secara nggak sengaja ya, karena sempat ada yang dari getaran energinya tuh kayak ini perempuan minta tolong gitu, ini perempuan minta tolong, terus juga ya balik lagi ya, kolektif energinya masih bergolak, itu ego juga. Ini kayak tadinya mungkin kedorong atau secara nggak sengaja she's become the victim. Tapi benarkah di tahun depan akan semakin banyak skandal besar yang terbongkar? Lalu bagaimana dengan nasib rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia yang sudah di ujung tanduk? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati pergantian tahun, bukan hanya bencana alam yang datang dengan skala yang lebih besar. Di penghujung 2025 ini, juga akan banyak muncul kejutan-kejutan di sekitar keculasan manusia. Semua yang berlaku tidak adil akan diadili. Segala yang selama ini disembunyikan bakal terbongkar tanpa dibongkar siapapun.
Semua yang ditahan, disembunyikan atau dipoles ya selama ini kita tahu akan lebih terbuka dan terarah di tahun depan. Yang lebih potensialnya di pegunungan yang gitu-gitu, yang lebih ke aktif-aktif gitu ya. Meskipun statusnya non aktif, dia tidak pernah erupsi, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa boom kapan aja. Ada tanda-tanda minimal gitu kan gitu. Jadi lebih ke riset identitas kolektif termasuk di ranah energi Indonesia itu sendiri, meliputi dari udara, dari tanah, dari air, bahkan ke manusianya sendiri di situ. Benar. Tahun 2025 memang menjadi tahun terbukanya banyak skandal besar. Dan tahun depan semua yang sudah mulai terbuka akan semakin terang benderang di mata publik. Maka bagi mereka yang di tahun ini masih tenang-tenang saja, bersiaplah menghadapi guncangan kenyataan saat semua skandal yang pernah terjadi dibuka di ruang publik. Oke, kita tarik satu lagi. Sudah mencium. Belum terbuka mungkin ya di awal tahun ya. Tapi di sini sebenarnya kalau skandal itu kan lebih ke ditujukan ke publik agar tahu. Nah, di sini itu bau-baunya sudah mencium dari masyarakat. Balik lagi ya, dari semua kartu, dari semua bacaan, dari semua ini sifatnya prediktif. Cuman dari polanya adalah meskipun ada potensi, kesadaran kolektif itu benar-benar dipancing di tahun 2026. Tahun 2025 itu adalah penyelesaian siklus dan habis-habisan juga apa yang sudah lagi nggak relevan untuk kamu, dorongan untuk hidup kamu juga ke depan itu akan di-shading, dipisahkan atau dilepaskan atau dibuat banyak pasangan yang putus juga ya di tahun-tahun ini, itu dapetnya juga nggak relevan. Naik tapi belum terarah, nah itu lebih kelihatan lagi tahun depan. Yang belum terarah berarti terarah di tahun depan. Jadi udah ada cium-cium bau-bau, bumbu-bumbu ya. Salah satu skandal besar yang terbongkar adalah kisruh rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Pernikahan yang sudah berusia 29 tahun harus berakhir di pengadilan agama setelah Atalia resmi mengajukan gugatan cerai. Tahun ini, bagi Ridwan Kamil yang seorang mantan gubernur Jawa Barat adalah tahun yang sangat berat, sekaligus puncak kesulitan hidupnya yang berakhir kelam. Lalu bagaimana nasib pernikahan mereka? Mungkinkah masih terbuka peluang untuk rujuk kembali? Ada kemungkinan bisa, tetapi memang banyak drama yang harus dilewatin. Banyak drama yang harus dilewati di tahun depan itu penyelesaian. Putusannya di akhir nanti tergantung individunya masing-masing seperti apa. Akan drama lagi sih kalau dari energinya. Coba kita make sure dengan satu kartu lagi ya. Nah, kekecewaan, kehampaan. Kalau ditelanjutin juga bisa kosong. Emotionally-nya yang kosong. Jadi masih akhirnya akibatnya juga ketika kekosongan ini terjadi, mencari validasi bersifatnya entah itu emotionally atau secara pikiran atau apapun di luar. Ini kesadaran lagi endingnya juga. Ya dari sekian kartu yang udah keluar ya teman-teman ya. Jadi intinya entah kerana apapun di 2026 itu adalah pola dan energi kolektif di mana kesadaran itu dibangkitkan. Perjalanan tahun 2025 memang berat. Banyak hal buruk yang harus dihadapi tidak hanya secara personal tapi juga sebagai sebuah bangsa. Perekonomian yang makin sulit, bencana-bencana besar datang silih berganti, hingga perselisihan yang kian panas terus saja terjadi. Sementara itu di tahun depan, problematika yang memberatkan tahun ini masih akan terus dialami. Semoga saja kita semua diberi kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk sehingga selamat sampai ke tujuan hidup. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.